Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Octavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis pertemuan ke-10 mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Akun-akun yang akan diaudit pada siklus pendapatan dan penagihan ini adalah yang pasti yang pertama yaitu penjualan. Yang kedua adalah piutang usaha. Piutang usaha ini timbul akibat ada proses penjualan secara kredit, gitu, sehingga timbullah yang namanya piutang usaha atau piutang dagang. Terus yang ketiga adalah kas atau bank, karena kalau kan tadi udah ada penjualan secara kredit, timbullah piutang. Nah, selamanya kan nggak akan jadi piutang tuh, pasti nanti akan dibayar dong sama debiturnya. Nah, proses pembayaran atau uang yang diterimanya itu harus diaudit oleh auditor. Kenapa? Untuk make sure kalau misalkan debitur atas nama ini tuh bener nggak sih bayar piutangnya tuh sejumlah sekian gitu. Dilihat lagi buktinya kayak gitu-gitu sih. Terus yang keempat adalah retur dan potongan. Jadi kalau misalkan dalam proses penjualan nih kan ada diskon misalnya gitu. Nah, diskon ini berdasarkan apa? Berdasarkan term, kayak misalkan ada 2/10 N/30 gitu. Jadi dapat potongan 2% kalau misalkan dibayarnya itu dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur misalnya gitu. Itu akan diaudit. Dan selanjutnya ada retur. Retur juga diaudit. Kenapa? Karena misalkan ada penjualan nih, tapi pas dikirim barangnya tuh nggak sesuai, jadi dibalikin lagi sama debitur gitu. Sejumlah berapa itu harus diaudit, bener gak kayak gitu. Terus yang terakhir adalah cadangan kerugian piutang, karena tadi kan timbul piutang karena penjualan secara kredit. Nah, biasanya piutang itu tuh nggak pendek-pendek umurnya, jadi ada yang panjang kan, kayak misalkan lebih dari 1 tahun misalnya. Itu kan pasti perusahaan harus mengestimasi dari piutang itu mungkin ketagih semua nggak sih gitu. Pasti kan ada perkiraan-perkiraan yang harus dihitung. Kalau misalnya saja piutang itu nggak tertagih, jadi akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Karena cadangan kerugian piutang ini sifatnya adalah estimasi atau perkiraan, maka auditor perlu mengaudit akun tersebut seperti itu untuk memastikan bahwa manajemen benar gak sih menentukan perkiraannya tuh begitu, prosesnya bagaimana, terus landasan atau landasannya tuh seperti apa gitu. Itu harus diaudit sih sama auditor. Untuk proses yang pertama yaitu pada saat terjadinya transaksi penjualan. Untuk dokumen-dokumen yang terkaitnya itu bisa berupa sales order dan faktur penjualan, kayak gitu. Penjualan ini juga kan bisa dilakukan secara cash ataupun kredit gitu kan. Kalau misalkan cash, jurnalnya itu akuntingnya harus mencatat kas atau bank pada penjualan. Tapi kalau misalkan secara kredit, berarti perusahaan harus mencatat sebagai piutang. Jadi piutang pada pendapatan atau penjualan. Nah, apabila perusahaan tersebut menggunakan metode pencatatan persediaannya itu dengan perpetual, maka mereka harus mencatat HPP-nya, menjurnal HPP. HPP-nya itu jurnalnya HPP pada persediaan barang dagang gitu. Akunting juga bukan akunting, auditor itu harus memeriksa apakah harga yang ditetapkan untuk menjual suatu barang dengan dengan harga perolehannya atau harga pokoknya itu marginnya tuh jauh apa enggak. Kalau misalkan terlalu tinggi juga kan harga jualnya nggak wajar gitu ya. Terus untuk proses yang kedua atau siklus yang kedua yaitu adalah misalnya ada retur. Kalau ada retur gimana jurnalnya? Dokumen yang terkaitnya itu apa? Dokumen yang terkaitnya itu adalah form atau formulir retur penjualan. Mencatatnya seperti apa? Mencatatnya yang mengurangi penjualan atau mengurangi penjualan ya. Jadi retur penjualan pada piutang.
jadi piutangnya juga berkurang kan, karena barang nggak sesuai sama yang diharapkan oleh debitur. Terus untuk siklus yang ketiga gimana? Siklus yang ketiga itu misalnya penerimaan kas atau banknya gitu. Jadi saat penerimaan piutang gitu, dokumen yang terkaitnya apa? Dokumen yang terkaitnya itu adalah bukti penerimaan kas atau bank. Akunting harus mencatat mengurangi piutang. Jadi dan nambah kas. Jadi kas atau bank pada piutang dagang atau piutang usaha. Jadi gimana kalau misalkan ada diskon? Misalkan dia bayarnya dalam kurun waktu 10 hari dari tanggal faktur, misalnya dapat potongan 2%. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah kas di debit, diskon penjualan di debit, dan di kreditnya adalah piutang. Jadi uang yang diterima itu dipotong sama diskon kayak gitu. Tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan pengendalian internal pada perusahaan di siklus pendapatan ini itu bisa berupa yang pertama penomoran voucher yang sudah terkomputerisasi. Jadi kalau misalkan kita ini melakukan penomoran voucher secara manual misalnya, itu kan bisa aja kemungkinan kesalahan itu besar gitu, kayak misalkan apalagi kalau misalkan vouchernya tuh banyak, transaksi penjualan tuh banyak, dan bukti-bukti yang harus dinomorin tuh banyak, itu pasti ada aja kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, kayak misalnya nomor yang double ataupun yang kelongkap seperti itu. Jadi diupayakan perusahaan menggunakan komputerisasi untuk melakukan penomoran. Jadi kesalahan-kesalahan seperti nomor yang double ataupun yang kelongkap itu bisa diminimalisir seperti itu. Terus yang kedua adalah adanya pemisahan tugas. Jadi satuan kerja pada suatu perusahaan itu memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kayak misalkan kan pada siklus pendapatan nih, pasti kan ada melakukan penjualan, ada pencatatannya, ada bagian gudang gitu, dan itu masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Jangan sampai satu orang megang beberapa tugas sekaligus gitu. Itu pasti kesalahan-kesalahan dalam proses operasinya itu pasti banyak gitu, kayak gitu sih. Terus yang terakhir adalah peningkatan pengawasan. Jadi manajemen, top manajemennya juga harus turun langsung gitu, mengawasi satuan kerja yang bekerja sesuai dengan operasinya gitu. Benar nggak dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah diberikan, seperti itu. Jadi untuk melakukan pengujian pengendalian atau test of control itu, auditor harus mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu existence, yang kedua completeness, yang ketiga akurasi, yang keempat classification, kelima timing, dan yang keenam adalah post and summarization. Nah, untuk menguji eksistensinya gitu, auditor harus melihat atau menelaah apakah sales invoice-nya itu telah sesuai dengan bill of lading dan customer order yang terkait apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu perusahaan melakukan pembelian kepada perusahaan kita gitu, membeli mesin tipe A sebanyak 2 unit dengan harga masing-masing 100 juta misalnya. Itu di sales order dengan sales invoice itu harus sesuai. Jadi jangan sampai miss gitu, atau malah dilebih-lebihkan gitu di sales invoice-nya. Jadi harga jualnya tinggi padahal yang dijual itu hanya sebanyak 2 unit tapi dicatat 3 unit gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kedua yaitu menguji completeness atau kelengkapannya. Jadi auditor harus meneliti jumlah dan banyaknya shipping urutan shipping dokumennya. Jadi untuk melakukan suatu transaksi penjualan itu dokumennya tuh ada apa aja. Yang seharusnya itu kan misalnya ada sales order, terus ada sales invoice, ada delivery order, dan ada bukti penerimaan. Nah, dari keempat dokumen itu
dicek satu-satu gitu. Apakah dalam suatu transaksi penjualan keempat dokumen itu lengkap apa enggak gitu. Intinya sih kayak gitu. Terus dilihat lagi penomorannya, apakah ada yang kelengkap atau ada yang kedouble seperti itu dicek. Terus yang ketiga adalah untuk menguji akurasinya. Jadi auditor harus menelaah apakah harga atau price listnya itu, price list approval-nya itu telah sesuai dengan di bukti-bukti itu dan diotorisasi gitu. Jadi kayak misalnya perusahaan menjual mesin ya, tadi menjual mesin sebanyak 2 unit dengan masing-masing harga 100 juta. Itu harga itu kan terbentuk biasanya dari kesepakatan antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Itu harus ada kesepakatannya dan harus di-approve serta diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Jadi jangan sampai ada kejadian penjualan 2 unit mesin yang seharusnya harganya itu masing-masing 100 juta, itu justru malah di-markup sama salesnya gitu. Jadi harganya jadi 110 juta gitu, padahal yang terjadi transaksi seharusnya adalah 100 juta masing-masing, tapi dia bilang 110 juta. Nah, kita lihat di dokumennya itu diotorisasi nggak nih sama pihak yang berwenangnya, kayak misalnya diotorisasi sama supervisornya dengan direktur keuangannya kayak gitu. Pokoknya dicek apakah benar harganya tuh segitu kayak gitu. Selanjutnya menguji classification. Jadi apakah transaksi penjualan tersebut telah diklasifikasikan dengan benar oleh satuan kerja atau tidak. Jadi misalkan ada transaksi penjualan itu benar-benar dicatat sebagai penjualan atau enggak gitu. Terus timing ini kita menelaah apakah benar transaksi penjualan di tanggal sekian itu dibuat vouchernya atau buktinya itu dicatat sesuai dengan tanggal transaksi apa enggak. Terus pencatatan ke akuntansinya juga dicatat sesuai dengan tanggal transaksi atau enggak kayak gitu. Jadi timingnya tuh harus sesuai lah intinya sama tanggal terjadinya transaksi tersebut. Terus untuk yang terakhir adalah menguji posting and summarization. Jadi auditor harus menelaah apakah bukti-bukti yang menyatakan bahwa account receivable master file-nya itu telah direkonsiliasi dengan general ledger-nya atau tidak atau belum gitu. Jadi kan ada, kalau misalkan transaksi penjualan itu kan ada piutang ya. Piutang itu kan nggak cuma ada 1-2 perusahaan dong, kalaupun ada 1-2 juga harus dibuat kartu atau buku besar pembantu piutang. Jadi biar kita tahu si PT A punya piutang ke kita tuh segini, PT B segini, PT C segini gitu. Dan itu harus direkonsiliasi ke general ledger-nya. Jadi di general ledger saldo akhir general ledger-nya itu misalnya ada 350 juta. Itu kita harus lihat ke buku besar pembantunya, buku besar pembantu piutang. Ternyata 350 juta di general ledger itu terdiri dari ada 3 debitur. Untuk debitur A saldonya 100 juta, debitur B saldonya 100 juta, dan debitur C saldonya 150 juta. Di jumlah semuanya ada 350 juta, ternyata cocok itu. Jadi harus dicek seperti itu. Nah, untuk menguji STOT-nya kayak gimana dalam siklus pendapatan ini gitu. Sama seperti TOC yang tadi, dalam STOT ini juga auditor memiliki 6 tujuan: existence, completeness, akurasi, classification, timing, sama posting and summarization. Nah, untuk menguji eksistensinya gimana? Seorang auditor harus mengetahui dengan jelas adanya misstatement dalam transaksi atau siklus penjualan. Kayak misalnya ada transaksi, yang pertama nih, ada transaksi
pencatatan penjualan tapi nggak ada pengiriman barang. Nah, berdasarkan kemungkinan misstatement tersebut, auditor harus men-trace atau kita harus melacak dari sales jurnalnya. Ada sales jurnal, kita lihat ke dokumennya, kayak misalnya di jurnal itu ada dicatat pada tanggal 5 Januari misalnya PTA menjual mesin fotokopi kepada PTB sebesar 50 juta gitu. Kita lihat ke dokumen transaksinya gitu, benar gak ada transaksi penjualan tersebut dan diotorisasi sama pihak yang berwenang nggak, kayak gitu. Terus untuk yang kedua, kemungkinan salah sajinya itu misalnya ada pencatatan penjualan yang double. Jadi ada pencatatan penjualan dengan nilai yang sama dan ke pelanggan yang sama, itu double. Nah, kita lihat, kita harus melacak juga apakah ada transaksi pembatalan atau pembatalan dokumen, kayak gitu. Bisa aja yang di komputer atau yang di akuntansinya itu belum dihapus. Jadi ternyata ada pembatalan, tapi sama akuntingnya ini belum dihapus yang transaksi pertama itu, tapi dia udah mencatat transaksi yang keduanya gitu, jadi double kayak gitu. Terus untuk yang terakhir adalah pengiriman barang ke pelanggan fiktif gitu. Jadi ada transaksi penjualan, misalnya 1 unit mesin fotokopi, tapi ke pelanggan fiktif gitu. Jadi pelanggan ini tuh nggak ada di list debitur atau bahkan ada tapi nggak dikirim ke sana gitu. Nah, untuk menghindari hal yang seperti ini, maka dari itu satuan kerja tidak boleh double operasi gitu. Jadi satu orang megang beberapa pekerjaan yang satu siklus gitu. Jadi jangan sampai bagian pencatatan atau bagian yang menjual barang itu merangkap sebagai bagian otorisasi barang, yang ini ada penjualan ini nih, kirim gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pasti akan ada yang namanya salah saji, misstatement. Kedua yaitu untuk menguji completeness-nya. Nah, sebagai auditor apa sih yang harus dilakukan untuk menguji kelengkapan transaksi tersebut? Sebagai salah satu prosedur yang efektif, auditor harus melakukan tracing atau men-trace shipping dokumen ke sales invoice dan entry dalam sales journal. Jadi kita harus melihat apakah transaksi penjualan itu dokumen-dokumennya lengkap apa enggak, terus jurnalnya juga dicatat lengkap apa enggak. Terus untuk menguji, yang ketiga yaitu menguji akurasinya. Untuk menguji akurasi ini, kita dapat mengambil sampel dari jurnal penjualan. Kita ambil beberapa sampel, terus kita bandingin ke buku besar pembantu dan sales invoice-nya gitu. Benar nggak sih kalau misalkan ada terjadi transaksi penjualan dan terjadi piutang sebesar itu, kita lihat ke sales invoice-nya, ke dokumen-dokumen penjualannya deh, kita lihat gitu, sehingga data yang kita peroleh itu benar-benar akurat, jangan sampai ada terjadi transaksi-transaksi yang fiktif. Untuk menguji classification-nya, auditor harus memperhatikan bagaimana satuan kerja atau akuntingnya mencatat transaksi penjualan itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai ada terjadi penjualan tunai tapi sama si akuntingnya ini dimasukin ke piutang. Itu kan jadinya ada saldo piutang yang ketahan gitu loh. Jadi harusnya tunai tapi jatah piutang, ya percuma juga, itu piutang nggak bakal berkurang karena seharusnya itu pada yang debiting itu kas atau bank, bukan piutang gitu. Terus untuk menguji timingnya, auditor harus memastikan bahwa penjualan itu benar-benar terjadi, dicatat pada saat kepemilikan barang itu sudah berpindah ke tangan pembeli gitu. Jadi
terjadi transaksi penjualan nih, terjadi penjualan. PTA mau beli barang mesin ke saya. Dia sepakat untuk membeli barang mesin seharga 50 juta ke saya, dan saya juga sepakat untuk melepas barang tersebut seharga sekian. Deal. Udah, pada saat itu dicatat dicatat transaksi penjualan kayak gitu. Terus untuk yang terakhir, untuk menguji posting and summarization-nya, auditor harus melakukan footing dan cross footing terhadap sales journal dan mentrace jumlah totalnya itu ke general ledger, seperti itu. Nah, untuk menguji saldo piutang yang dicatat pada neraca itu benar apa enggak, gimana caranya? Sebagai auditor, saya harus menentukan harus make sure kalau misalkan saldo piutang usaha yang dicatat pada neraca itu tepat gitu. Saya melakukan pengujian ini tujuannya yaitu untuk memverifikasi mengenai keberadaan atau eksistensinya, terus kelengkapan hak kepemilikan, dan yang terakhir yaitu adalah penilaiannya gitu. Keempat tujuan tersebut bisa ditempuh dengan menggunakan atau melakukan konfirmasi kepada pihak debitur yang terkait gitu. Untuk melakukan pengiriman surat konfirmasi juga kita harus melakukan 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah menentukan metode, kapan kita melakukan konfirmasinya, dan seberapa luas kita harus melakukan konfirmasinya. Yang kedua yaitu menentukan debiturnya. Maksudnya kita harus pilih debiturnya kepada siapa saja gitu, karena kalau misalkan ada 100 debitur yang tercatat pada buku Bisa Membantu, nggak mungkin semuanya kita kirimkan dong gitu. Jadi kita harus melakukan sampling dan menentukan beberapa debitur yang mewakilkan dari kesekian atau 100 tadi debitur yang sudah disebutkan itu. Kita make sure ke dia gitu dengan cara melakukan sampling, sehingga dari 100 itu terpilih dari beberapa saja, misalnya dapat 20 gitu, 20 debitur yang akan kita lakukan konfirmasi. Terus yang terakhir adalah melakukan konfirmasi dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak debitur yang telah ditentukan di tahap sebelumnya. Jadi kita melakukan konfirmasi untuk meyakinkan bahwa kamu tuh punya piutang kepada PT ini loh sebesar sekian, benar apa enggak gitu. Kita cuma make sure aja kalau misalkan saldo piutang di neraca itu benar-benar tepat dan sesuai gitu. Jadi jangan sampai ada yang namanya pelanggan fiktif seperti itu. Prosedur analitis seringkali dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua ketika melakukan pengujian yang terinci, dan yang ketiga yaitu sebagai tahap penyelesaian proses audit. Sebagian besar prosedur analitis ini dilakukan setelah tanggal neraca, namun sebelum dilakukannya pengujian terhadap saldo terinci. Auditor seharusnya melakukan pengujian analitis ini terhadap siklus penjualan dan penagihan ini secara keseluruhan. Jadi nggak cuma akun piutang usaha saja. Kenapa? Karena ada hubungan yang cukup erat dari berbagai akun-akun pada neraca maupun laba rugi. Yang tadi udah disebutin kan, ada penjualan, piutang usaha, terus kas bank, ada retur dan potongan penjualan, dan cadangan kerugian piutang kayak gitu. Jadi itu perlu diaudit secara keseluruhan, satu siklus, jadi nggak cuma satu akun aja. Jika auditor mengidentifikasi adanya salah saji dalam akun retur penjualan ataupun segala macam bentuk pengurangan penjualan dalam prosedur analitis, biasanya akun piutang tersebut akan di set off dengan salah saji tersebut gitu. Tapi kalau misalkan dalam proses prosedur analitis ini auditor mengungkapkan adanya fluktuasi yang cukup tinggi, yang cukup material, maka
auditor harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan tambahan kepada pihak manajemen untuk memperoleh keyakinan yang memadai gitu sebagai landasan auditor mengungkapkan opininya. Jadi dia tanya itu, kok bisa sih ada perubahan segini gede, ada apa nih gitu, apakah ada penjualan yang memang sebegitu besar ataupun ada pelunasan yang segitu besar. Dicari tahu lah intinya akar dari sebab dari fluktuasi tersebut. Dalam siklus penggajian dan personalia, akun-akun yang terkait yang perlu diaudit adalah yang pertama, biaya gaji dan upah. Yang kedua adalah biaya THR bonus. Yang ketiga, BTKL atau biaya tenaga kerja langsung kalau ada. Terus yang keempat adalah hutang gaji. Yang kelima PPH, biaya PPH. Yang keenam yang terakhir adalah kas banknya. Untuk yang pertama yaitu mengakrut gaji. Jurnal pada saat akrut gaji itu yaitu biaya gaji pada hutang gaji. Nah, pada saat pembayaran gajinya yaitu hutang gaji pada bank, dan dokumen yang terkaitnya yaitu berupa slip gaji. Untuk pelaksanaan pengendalian internal yang baik pada perusahaan, maka perlu adanya dalam proses penggajian atau siklus penggajian dan personalia itu baiknya melibatkan administrasi, manajer administrasi, manajer keuangan, dan kasir, serta perlu diadakan adanya pemisahan tanggung jawab atau pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi dan diotorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang, serta diadakan adanya praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam perusahaan. Dalam menguji pengendalian atau TOC pada siklus penggajian dan personalia ini, ada 6 tujuan yang perlu dicapai atau diverifikasi oleh auditor. Yang pertama yaitu keterjadian, kedua kelengkapan, ketiga keakuratan, keempat posting dan pengikhtisaran, yang kelima klasifikasi, dan yang keenam adalah tepat waktu. Untuk menguji keterjadian pada pengujian TOC untuk siklus penggajian dan personalia ini, yang pertama yaitu memeriksa kartu untuk mengidentifikasi persetujuan. Yang kedua, memeriksa file personalia. Yang ketiga, mereview bagian organisasi. Dan yang keempat adalah memeriksa pencatatan penggajian menyangkut indikasi persetujuan. Untuk menguji kelengkapannya, auditor perlu memperhitungkan urutan gaji serta membahas dengan karyawan mengenai rekonsiliasinya. Terus untuk menguji keakuratannya, auditor harus memeriksa verifikasi dengan indikasi internalnya. Terus yang kedua adalah memeriksa pencatatan gaji terkait dengan indikasi otorisasi. Dan yang terakhir adalah memeriksa otorisasi dalam file personalia. Untuk menguji posting dan pengikhtisaran itu, auditor harus benar-benar melakukan pengujian apakah transaksi tersebut sudah diposting dalam buku besar dan dinilai sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh manajemen atau tidak. Terus untuk yang menguji klasifikasinya, auditor harus dapat menilai apakah manajemen telah mengklasifikasikan biaya-biaya gaji, THR upah, PPH itu pada akun-akun yang tepat atau tidak, atau belum gitu. Terus untuk yang terakhir, tepat waktu, auditor harus memperoleh keyakinan yang memadai apakah pencatatan jurnal transaksi penggajian itu telah dicatat pada saat transaksi itu benar-benar terjadi atau tidak, seperti itu. Untuk pengujian STOT dalam siklus penggajian dan personalia ini,
sama halnya dengan yang TOC tadi, bahwasannya auditor memiliki 6 tujuan yang perlu terverifikasi. Yang pertama yaitu keterjadian. Untuk membuktikan adanya penggajian itu benar-benar terjadi, kita bisa melakukan dengan cara mereview jurnal-jurnal penggajian dan catatan-catatan dalam buku besar. Terus untuk yang kelengkapan, untuk kelengkapan ini kita dapat melihat ke buku besar bagian gaji atau utang gaji itu, kita bisa merekonsiliasi dengan rekening bank pada tanggal yang terkait gitu. Jadi kayak misalkan pada tanggal 28 Januari terjadi pembayaran gaji, di buku besar catatan gaji itu ada, dan kita harus cocokin juga ke rekening koran apa rekening banknya, bener nggak di tanggal segitu keluar dana sebesar itu gitu. Terus untuk yang keakuratan, auditor juga perlu menghitung ulang bagaimana manajemen melakukan perhitungan atas gaji. Diperhitungkan ulang oleh auditor mengenai perhitungan yang sebenarnya seperti apa, berdasarkan apa, dan potongan-potongan apa saja, dan benar tidak dibayarkannya sebesar itu gitu kepada pihak atau satuan kerja yang terkait seperti itu. Terus untuk menguji posting dan pengikhtisaran, auditor dapat melakukan footing atas jurnal penggajian serta mengeceknya lagi ke buku besar apakah sudah diposting apa belum. Terus untuk yang klasifikasi, kita mereview bagian akun dari tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan gitu, sesuai apa enggak. Terus ada fluktuasi yang cukup material apa enggak, kalau misalkan ada yang perlu ditelusuri lebih lanjut gitu. Terus mengenai tepat waktu, tanggal jurnal kita mengecek sih, kayak menelusuri, menelaah tanggal penggajian, pencatatan penggajian dengan keluarnya dana dari bank itu harus sesuai. Untuk menguji saldo utang PPh pasal 21 pada tanggal raca itu sudah tepat atau belum, ya auditor perlu memeriksa formulir pajaknya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa gitu, untuk make sure bahwa angka-angka tersebut memang sesuai sama saldo utang PPh pasal 21 di neraca pada tanggal sekian itu memang sudah tepat. Jadi dicatat sebesar itu ada alasannya gitu, dan bisa dilihat dari formulir-formulir pajak di periode-periode sebelumnya atau di masa-masa sebelumnya dengan masa yang sedang berjalan seperti itu. Untuk melakukan prosedur analitis atas siklus penggajian dan personalia ini dapat dilakukan melalui 5 tahap gitu. Yang pertama, membandingkan saldo beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus membandingkan beban tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus beban komisi, membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji atau upah itu dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah membandingkan akun pajak penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dibandingkan apakah ada pergeseran atau pergerakan yang cukup signifikan atau tidak gitu. Kalau misalkan cukup signifikan, maka auditor perlu melakukan wawancara lanjut dengan pihak manajemen seperti itu. Untuk menghindari adanya kecurangan dalam siklus persediaan ini, maka diperlukan adanya pemisahan tugas untuk orang-orang yang mengurusi bagian administrasi persediaan atau gudang gitu, untuk melakukan pengawasan. Kalau untuk melakukan pengawasan
persediaan itu bisa dilakukan oleh admin gudang dengan manajer administrasi melalui stok opnam setiap bulannya. Kemudian hasil dari stok opnam itu diserahkan kepada pemimpin dan diotorisasi serta dievaluasi. Dievaluasi untuk apa? Dievaluasi untuk menciptakan pengendalian internal yang lebih baik lagi dalam perusahaan dan lebih efisien seperti itu. Untuk menguji pengendalian atau TOC pada siklus persediaan dan pergudangan ini, auditor harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan mengenai catatan akuntansi biaya, terus observasi fisik, dan yang terakhir adalah audit untuk penetapan harga. Kalau untuk audit akuntansi biaya ini, dimulai dari transfer internal bahan baku menjadi persediaan barang jadi. Penting juga untuk auditor mengetahui mengenai sistem dan pengendalian mengenai biaya persediaan yang tadi itu, mengenai perhitungan-perhitungan juga dalam catatan akuntansi biaya. Maka dari itu, auditor perlu mengetahui bagaimana pengendalian dalam akuntansi biaya tersebut gitu. Jadi apakah setelah sesuai dengan standar akuntansi apa tidak gitu. Terus untuk mengetahui apakah ada misstatement apa tidak gitu. Jadi dilakukan pengendalian apakah biaya-biaya yang dicatat dalam akuntansinya itu sesuai apa belum. Untuk observasi fisik persediaan itu merupakan hal yang krusial dalam siklus persediaan dan pergudangan ini. Jadi setiap akhir bulan secara rutin diperlukan adanya stok opnam untuk mengetahui jumlah persediaan yang sebenarnya dengan catatan gitu. Jadi yang sebenarnya ada di gudang dengan catatan akuntansi itu harus sesuai. Maka dari itu diperlukan adanya stok opnam. Dalam proses stok opnam itu, kalau stok opnam kan dilakukan oleh pihak manajemen ya, maksudnya pihak satuan kerja yang memang ditugaskan untuk melakukan stok opnam, kayak misalkan bagian admin pergudangan dan manajer administrasi gitu. Tapi auditor juga harus hadir dalam proses stok opnam tersebut gitu, untuk memastikan bahwa mereka melakukan stok opnam itu sesuai prosedur apa enggak gitu, dan benar-benar dilakukan secara gamblang apa enggak gitu. Nah, setelah dilakukannya stok opnam tersebut, auditor dapat memperhitungkan atau membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Itu ada nggak perubahan yang signifikan atau enggak gitu. Jadi intinya dalam proses stok opnam, auditor harus hadir dan menyaksikan bagaimana mereka melakukan stok opnam, apakah memang telah sesuai atau tidak, dan memastikan persediaan dalam gudang itu harus sama dengan catatan dalam akuntansi. Jadi harus klop. Terakhir yaitu adalah audit penetapan harga dan kompilasi. Auditor dapat menggunakan catatan biaya standar untuk dapat melakukan perbandingan dengan biaya per unit. Apabila biaya standar tersebut digunakan dalam menyajikan biaya historis, maka biaya tersebut harus diuji reliabilitasnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.